Halo guys, selamat datang di channel Chandra Edu. Channel ini dibangun untuk berbagi berbagai macam informasi. Bagi kalian yang belum subscribe, please banget mohon bantuannya untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tanda loncengnya agar selalu dapat notifikasi jika Chandra Edu upload video terbaru. Oke, kali ini Chandra Edu akan berbagi mengenai cara mudah belajar pivot table Excel. Pivot table ini di Excel biasanya dipakai untuk mempresentasikan atau menyajikan data yang lebih komprehensif ya. Jadi biar data Excel yang panjang dan lebar itu bisa disajikan dengan lebih mudah dipahami. Jadi kalau kita misalnya buat laporan untuk lapor kepada atasan ya, kita buat pivot table-nya supaya lebih ringkas dan lebih mudah untuk dipahami. Oke, mari kita lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah data, memiliki sebuah tabel ya. Ini dengan judul CV maju terus pantang mundur penjualan buah segar. Jadi di sini data mengenai penjualan buah segar ya. Di sini ada kolomnya, ada tanggal, agen, buah, daerah, harga jual, harga pokok penjualan, dan laba. Nah, kita mau menyajikan data yang panjang ini menjadi suatu yang lebih mudah untuk dipahami. Ini kan datanya panjang sekali ya. Ini panjang sekali. Jadi kalau kita cuma melihat data ini aja dari atas ke bawah ini lumayan susah untuk memahami ini sebenarnya data bisa dipakai untuk apa aja seperti itu. Karena ini data per transaksinya ya, begitu. Di sini ada tanggalnya, agennya, buahnya apa yang dijual, ke daerah mana dengan harga jual berapa, dan HPP harga pokok penjualannya berapa, dan labanya berapa. Oke, kita mau susun ini ke dalam suatu pivot table. Nah, kita udah menyiapkan sebuah sheet kosong di sini ya. Ini nanti untuk menyajikan pivot table-nya. Jadi kita kasih nama dulu sheet-nya ini. Sheet pivot table data penjualan. Oke, yang mau kita buat pivot table-nya adalah data penjualan yang ini. Langkah pertama, kita blok dulu. Ini datanya dari atas sampai bawah, kita blok dulu semuanya. Kemudian kita klik menu insert. Pilih pivot table yang panah bawah ini, lalu pilih pivot table. Nah, di sini ada muncul ini ya, pop-up ya, create pivot table, choose the data that you want to analyze. Jadi pilih data yang ingin dianalisis. Nah, di sini ada pilihannya, select a table or range. Yang kedua, use an external data source. Jadi di sini datanya kan tadi udah kita blok ya, jadi otomatis terpilih. Jadi table atau range-nya sudah otomatis terpilih, yaitu di data penjualan dari A4 sampai dengan G104. Begitu. Kemudian yang berikutnya, choose where you want the pivot table report to be placed. Jadi ini kita pengen menempatkan pivot table-nya itu di mana. Nah, tadi kita udah buat ini ya, pivot table-nya udah kita buatkan sheet baru. Di sini pivot table data penjualan. Jadi kita bisa pilih existing worksheet. Sedangkan kalau kita misalnya belum buat ininya, kita bisa pilih new worksheet. Itu bedanya ya. Jadi new worksheet itu kalau kita pengen buat di worksheet yang baru, sheet yang baru. Sedangkan existing worksheet, kalau kita mau buat pivot table-nya di sheet yang sudah ada, yang sudah kita buat. Jadi kita pilih existing worksheet. Lalu location di sini kita klik. Nah, untuk memilihnya kita bisa kecilkan dulu ini ya, pakai tombol yang ini. Kita kecilkan gini, lalu kita pilih ke pivot table data penjualan ini. Kita taruh aja di sini ya, A1. Kita taruh di A1. Ini bebas mau taruh di mana, tapi ini coba saya pilih taruh di A1 ya. Oke, lalu kita oke. Nah, ini.
Kita besarkan dulu ya. Oke, kita coba besarkan. Nah, di sini di bagian pivot table-nya ini ya, ini muncul ada pivot table field list. Ini adalah choose field to add to report. Jadi ini adalah kolom-kolom yang ada di tabel di sini ya. Jadi tanggal, agen, buah, daerah, harga jual, HBP, laba. Itu kolomnya masuk ke sini ya. Nanti kita mau masukkan seperti apa. Nah, untuk pertama pivot table yang pertama ini kita pengen melihat agen mana sih yang menghasilkan laba terbesarnya, nah, gitu. Jadi agen siapa yang menghasilkan laba untuk perusahaan ini yang paling besar. Biasanya kan kayak gitu ya. Untuk mendapatkan agen yang paling berprestasi ini yang mana kayak gitu. Nah, kita bisa pilih di sini agen, kita taruh di bagian row label di sini ya. Jadi ini sudah muncul row labelnya. Ini ada Agung, Bambang, Cantika, Denis, Edward, dan seterusnya. Lalu tadi yang kita inginkan adalah labanya ya. Jadi value di sini kita pilih laba, sum of value-nya, sum of labanya di sini. Jadi kita pilih di sana. Jadi kemudian kita pengen sort yang menghasilkan laba terbesar itu siapa. Jadi seperti itu ya. Kita bisa sort di situ nanti seperti ini. Kita ada sort largest to smallest. Nah, di sini. Jadi di sini yang menghasilkan laba terbesar adalah Agung. Lalu yang terkecil menghasilkan laba adalah Farhad. Nah, ini kalau formatnya seperti ini nggak ada pemisah ribuannya. Ini kurang enak dipandang ya. Kita juga bisa memformatnya. Kita blok aja. Lalu kita format seperti biasanya ini pakai tanda koma ini. Koma style, desimalnya kita hilangkan. Nah, jadi lebih enak untuk dilihat ya, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Jadi ini bisa ketahuan agen mana yang menghasilkan laba paling besar. Seperti itu. Oke, atau kalau misalnya pengen melihat daerah mana yang menghasilkan laba paling besar juga bisa juga. Kita ganti aja agennya menjadi daerah ya. Jadi gini misalnya. Daerah kita drag, masukkan ke row label ya. Agennya kita drag kembali, balikkan ke sini ya, kolom yang sini. Atau bisa juga tadi di centangnya dihilangin seperti itu. Nah, seperti itu. Ini akan menghasilkan data seperti ini ya. Kemudian kita sort kembali yang largest to smallest. Oke, jadi daerah yang menghasilkan laba penjualan paling besar itu ada di Bandung, kemudian Jakarta, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Tangerang. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita pengen data yang lain, kita sajikan. Jadi katakanlah yang tadi ya. Jadi kita kembalikan lagi, kita agen ya. Ini daerahnya kita centangnya kita hilangin ya. Ini sesuai dengan agennya yang menghasilkan laba paling besar ke laba paling kecil. Ya. Kemudian ini untuk lebih meyakinkan kita sort kembali. Ini udah sort ya, largest to smallest. Kemudian sampingnya sini kita mau tampilkan pivot table yang lainnya. Nah, kita mau tampilkan lagi pivot table yang lainnya. Jadi supaya ketika melihatnya itu tabelnya berjejer seperti itu, kita bisa melihat ya. Tadi agen yang menghasilkan laba paling besar siapa. Kemudian kita mau tampilkan juga yang daerah menghasilkan laba paling besarnya daerah mana. Kita blok lagi tabelnya yang mau dibuat pivot. Kemudian seperti tadi ya, insert pivot table. Ini existing worksheet, locationnya kita pilih di sini, kita taruh katakanlah di kolom ini ya, kolom E.
E1 ya, selnya E1, lalu kita oke. Nah, ini pivot table yang kedua. Kalau kita klik di sini pivot table yang pertama ini. Nah, ini pivot table 1 ya. Kalau yang ini pivot table 2. Oke. Kita masukkan lagi, tadi yang kita mau cari adalah daerah ya. Kemudian labanya yang paling besar. Kita mau sort juga. Ini dari laba besar kepada sampai dengan laba yang terkecil, largest to smallest. Lalu kita format ini dengan pemisah ribuan dan desimalnya kita hilangkan. Oke. Jadi ini berjejer sini kan lebih dilihat lebih ini ya. Ini ada Agung, Bandung, Agung yang menghasilkan laba terbesar, dan di sini ada Kota Bandung menghasilkan laba yang terbesar. Nah, kalau kita mau kasih lagi yang komprehensifnya di sini ya. Jadi Agung ini, katakanlah Agung ini nanti kita tampilkan juga data-data yang lainnya. Misalnya kita mau per tanggal dan sebagainya seperti itu ya. Ini bisa kita tampilkan di sini untuk Agung di sini. Kita tampilkan tanggalnya. Tanggal di sini ya. Nah, di sini. Dia melakukan penjualannya di tanggal berapa aja? Tanggal 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 seperti itu. Dennis juga muncul tanggalnya. Nah, ini yang menarik dari pivot table ini ya. Ketika kita mengubah sesuatu yang ada di baris yang sama tapi kolomnya berbeda, seperti ini ya. Tadi kan yang muncul cuma nama Agung ya, tanggalnya kan nggak ada. Sedangkan di sini muncul Bandung, Jakarta, Bogor, Surabaya dan sebagainya. Ketika kita tampilkan ini, jadi si Dennis ini bergeser ke bawah ya. Tadi coba kita simulasikan lagi ya. Nih. Nah, seperti ini ya. Dennis semula kan ada di baris ketiga. Ketika Dennis nanti bergeser ke bawah ini, pivot table yang ada di sini tampilnya tidak terpengaruh. Begitu ya. Jadi kita perhatikan di sini, Dennis di baris ketiga, Jakarta di baris ketiga. Kita kasih tanggal di sini, jebret. Nah, Dennis berada di baris ke-11, sedangkan ini pivot table yang ada di sini tampilannya tetap sama, seperti itu. Jadi dianya nggak berubah, nggak mempengaruhi tampilan dari kolom yang berbeda. Itu kerennya di pivot table, seperti itu. Nah, kalau kita pengen tampilkan yang lebih banyak lagi, misalnya di sini ya, nggak cuma labanya aja yang kita pengen tampilkan, ada HPP, ada harga jualnya, seperti itu ya. Jadi di sini ada HPP sama harga jual. Nah, ini terlalu dempet ya. Coba kita kasih yang ini aja ya, yang sebelah sini ya. Jadi ini HPP, harga jualnya kita hilangi, kita kasih yang di tabel yang sini, biar ini nggak terlalu rempet ya. Nah, di pivot table yang kedua ini kita kasih HPP, kita kasih harga jual. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita susunannya seperti ini ya, kita lihat susunannya dari kolomnya, dari kiri ke kanan, sum of laba, sum of HPP, sum of harga jual. Ini jadi kurang enak dilihat kan. Kita mau lihat urutannya harga jual, HPP, laba, kayak gitu. Jadi kita tinggal urutkan aja yang ada di sini. Harga jual kita drag ke atas, HPP kita drag ke atasnya laba. Udah jadi harga jual, HPP sama labanya. Begitu. Ya. Jadi lebih enak dipahami ini tabel dalam pivot table ini. Jadi kita menyajikannya lebih mudah dan lebih komunikatif. Seperti itu ya. Oke guys, sekian dulu tutorial dari Chandra Edu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada komentar atau ada masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.